Dewi! Dewi, tunggu! Secepatnya kamu temukan dia. Dewi sudah balik ke Jakarta. Saya mau mengambil kembali anak saya yang dibawa sama dia. Mama sama Papa mau biayain kamu kuliah. Tapi syaratnya, kamu tinggalin mereka. Pecat Samuel. Dan bengkel ini bakal baik-baik aja. Nggak usah ngancem lu. Gue bakal pergi dari Palu Gada setelah lu bawa pulang semua ini. Dari mana aja lo? Kenapa nggak muncul-muncul di bengkel? Ibu lagi nggak enak badan. Ibu Dewi sakit. Dia di mana? Ada di dapur. Azura? Ibu, ini ibu kenapa? Oh, enggak Ibu nggak apa-apa kok. Cuman nggak enak badan aja. Oh, kalau gitu aku boleh izin pinjem dapurnya nggak? Aku mau buatin sesuatu buat ibu. Oh, boleh. Permisi ya, Bu. Ibu, ini ada bahan-bahan yang lain nggak? Oh, ada ayam sih di freezer. Oke. Tadi juga Samuel udah siapin sayur, tapi nggak sempet masak. Soalnya lagi ngurusin ibu. Oh, pas banget. Berarti ibu duduk aja di sini, biar aku aja yang masakin. Oh, Els, Panci. Melalui badai yang menderu dan rasa sakit ini, kita terikat satu janji. El minta pisau dong. Buat kentang. Itu pisaunya agak aneh ya. Sini gue ajarin. Ya, kenapa lo nggak bilang kalau lo punya alat kupas? Lu mana nanya? Ya udah sini gue Yaudah bisa. gue aja, gue yang masak. Bisa deh. Jalanan melelahkan. Hah, Rod, ya. Azura mana? Katanya tadi ada urusan, Pak. Dia pasti nyari Samuel, kan? Yang saya bingung ya, Pak. Kenapa Bapak bisa biarin gitu aja sih? Biarin Azura ketemu sama Samuel? Mau apa lagi kamu? Samuel udah nggak kerja di sini lagi. Dan kamu juga nggak diterima di sini. Jadi pergi. Dan saya belum selesai ngomong, Pak. Pergi Dan dari saya sini. belum selesai ngomong. Kamu Saya nggak dulu, diterima Pak. di sini. Sudah, sana. Pak, saya mau... Kamu dengerin saya. Kamu pergi dari sini sekarang. Jangan bawa masalah lagi ke sini. Pak, dengerin saya dulu kali, Pak. Saya belum selesai ngomong, Pak. Saya mau jelasin dulu ke Bapak masalahnya nih. Hah? Apaan sih? Kal. Gue mau ngomong, Mas. Ya udah. Padahal kemarin lu udah keren-keren pakai bulldozer, terus lu udah beli tanah di bengkel juga. Tapi apa? Useless. Yang paling sad nih, Azura sama sekali nggak tahu apa aja yang lu usahain buat dia. Kata gue sih capek ya. Mending lu stop, Kal. Daripada lu halu terus, ya nggak sih? Kenapa, men? Kenapa? Ini fakta loh, lu nggak dihargai di sini, men. Dengerin lo semua ya. Apa yang gue lakuin tadi, semua itu baru permulaan. Jadi lo semua langsung ngeremehin gue. Apalagi lo. Paham nggak? Oh iya? Gimana? Mbak, nanti saya telepon lagi ya. Mau kemana kamu? Mau nemuin teman-teman kamu itu lagi? Ingat ya, waktu kamu tinggal malam ini, kamu harus mutusin, kamu tetap dengan geng motor kamu atau kamu lanjutin studi kamu ke luar negeri. Ma. Udah deh. Gak usah hancurin masa depan kamu cuma gara-gara teman-teman kamu yang gak jelas itu. Dengar? Gue harus ngomong sama Areksa. Mungkin Areksa tahu apa yang harus gue lakuin.
Astaga, kirain kemarin masalahnya udah selesai. Masalah apa? Kemarin Raskal udah sempet janji katanya dia nggak akan bawa bulldozer buat ngancurin bengkel yang dia udah beli. Asal Samuel mau keluar dari bengkel ini. Jadi ini semua ulah Raskal. Azura! Kamu mau ngapain? Aku mau berhentiin, Pak. Nah, Bapak nggak mau kamu ambil resiko ya? Bapak ini kenapa sih masih percaya sama Raskal? Aku dengar dari Bang Jono loh, kalau ternyata bulldozer ini udah kesini kemarin. Kenapa sih Bapak nggak pernah ngerti kalau Raskal tuh nggak pernah bisa dipercaya? Maafin Bapak ya, Nak. Bapak udah berusaha bersikap tegas sama Raskal. Tapi Bapak nggak nyangka ternyata Raskal ngirim bulldozer ini lagi. Aku harus ngomong sama Raskal. Azura, Nak, jangan. Tolong helm dong. Ngapain? Ngapain lu kasih helm dulu? Jangan. Nah, Pak, aku cuma perlu ngobrol sama Raskal biar masalah ini cepat selesai. Azura! Azura! Pak, boleh minggir ya? Karena tanah ini udah saya beli. Cantik, kok nggak ngabarin aku kalau kamu kesini? Aku mau lihat kamu aja bentar. Ya udah, kamu sana aja. Nggak usah. Lagian aku lagi buru-buru. Duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Gue nggak mungkin ganggu Reksa. Dia kan lagi hektik juga. Kalau gue cerita, bisa-bisa Reksa kepikiran. Mending langsung ke yayasan aja. Siapa tahu di sana hati gue jadi lega. Udah selesai ya, Bu? Iya. Minggu depan saya kesini lagi ya, Pak. Ya, baik. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mari. Bu, Waalaikumsalam, El. Ibu. Kok udah pulang, El? Bukan harusnya kamu kerja di bengkel Palu Gada? Ya, itu pekerjaan sampingan, Bu. Istilahnya kayak magang. Terus magangnya udah selesai, aku nyari pekerjaan lain. Oh, gitu. El, ini mesin jahit Ibu masa tiba-tiba rusak, El? Tadi Ibu lagi pakai terus mati. Apa Ibu jual aja ya ke tukang rongsokan? Nggak usah, Bu. Coba deh, aku benerin dulu. Beneran, aku coba kamu benerin. bisa benerinnya? Bisa, ini gampang. Bentar ya, Bu. Ya. Ini kan yang lo butuhin. Azura, Gue butuh bantuan lo, El. Gue butuh lo nyari Raskal dan buat dia bertanggung jawab atas semua kekacauan yang dia udah buat. tapi Gue butuh bantuan lo banget, El. Kita cabut sekarang ya. emang Raskal kenapa? Raskal tuh udah keterlaluan, El. Dia tuh mau ngancurin bengkel Palu Gada dan lingkungan warga. Ya, terus, lu mau ngajak gua kemana sekarang? Sekarang gue mau nyari Pak Ronald Abimanyu. Itu bapaknya Raskal. Yuk, please. Yaudah yuk, naik motor gua aja. Oh, ngapain Samuel ikut Azura? Katanya dia udah nggak magang lagi di bengkel Palu Gada. Apa jangan-jangan ada masalah lain sampai Samuel nggak sempet pamit ya? Yuk ke rumah Raskal. El. Pak, ayo maju aja Pak, nggak apa. Ratain ini semuanya Pak. Raskal! Kamu nggak bisa seenaknya ngelakuin ini semua. Justru Pak Ferry, saya punya semua hak. Bapak nggak dengar Pak, kalau tanah ini udah jadi milik saya. Ya Pak? Kami tidak Pak, setuju. udah. Bengkel Lanjut, kami Pak. dibongkar. Jangan biarkan tempat ini dirusak oleh orang lain. Kamu dengar, Raskal? Bukan cuma saya dan bengkel Palu Gada yang kau hadapi. Tapi semua warga di sini juga kamu hadapi. Ya betul. Saya minta maaf, Pak. Sampai saat ini saya belum bisa menemukan keberadaan perempuan itu lagi. Jejaknya benar-benar susah dilacak, Pak. Saya sudah bayar kamu mahal ya. Saya nggak mau kamu gagal.
Apalagi saya sudah kasih kamu info dan nama lengkap perempuan itu. Harusnya kamu bisa dapetin alamat perempuan itu. Saya sudah mencobanya, Pak. Memasukkan data-data perempuan itu ke situs kependudukan. Tapi nihil, Pak. Atau mungkin bisa jadi perempuan itu menggunakan data-data yang lain, Pak. Data-data palsu supaya susah dilacak. Saya nggak peduli. Cari alamat perempuan itu sampai dapat. Baik, Pak. Kalau nggak dibawa handphonenya sama El. Duh. Ya Allah, apa yang akan terjadi kalau Samuel sampai ketemu Mas Ronald? Dan gimana kalau sampai Mas Ronald tahu kalau Samuel itu adalah darah dagingnya? Yang ini. Permisi! Permisi! Assalamualaikum. Pak, Ya Mbak, mau cari siapa Mbak? saya mau ketemu sama Raskal sama papanya, Pak Ronald Abimanyu. Tapi sebelumnya udah ada janji belum? Nggak ada sih Pak, tapi ini penting banget, saya harus ketemu sekarang. Mohon maaf ya Mbak, Mas saya di sini hanya menjalankan tugas Mbak. Mbak, Mas. Bos saya harus Pak juga. Ronald! Saya hanya menjalankan tugas Mas. Pak Ronald! Mbak, tunggu Mbak. Tunggu Mbak, jangan asal terobos saya dong Mbak. Saya ada kepentingan, saya butuh ketemu Pak Ronald sekarang juga Pak. Mas! Gimana? Pak. 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 Loh, Pak. Maaf kalau saya kurang sopan. Jadi kalian pikir saya cuma bercanda? Kalau misalkan bapak-bapak dari kalian semua ngerasa ingin selamat, mendingan sekalian semua minggir. Minggir semuanya kalau mau selamat, oke? Pak, jangan ngejar Pak, rata. Berhenti! Berhenti lu! Halo? Halo Azura, di mana? Iya, ini si Raskal nekat banget. Iya, udah mau ngancurin bengkel. Zur, bisa kesini gak cepet? Tahan sedikit lagi ya, ini orangnya udah ketemu. Bentar ya. Pak Ronald, Kalian mau apa dari saya? kita mau menghentikan perbuatan Raskal yang udah kelewatan, Pak. Raskal itu udah mengancam bapak saya. Raskal mengancam mau meratakan bengkel Palu Gada kalau Samuel masih kerja di situ. Dan Samuel udah ngalah demi kepentingan banyak orang. Dia udah keluar, tapi Raskal hari ini masih datang bawa bulldozer mau meratakan bengkel Palu Gada, Pak. Saya ikhlas Pak, kalau memang harus keluar dari bengkel Palu Gada. Karena saya masih bisa cari pekerjaan lain di luar Pak. Tapi belum tentu pegawai-pegawai lain segampang itu cari pekerjaan lain Pak. Sebentar, ini bengkel bapak kamu lokasinya di Jatinegara. Iya, Pak. Ini Pak, soal properti di daerah Jatinegara. Raskal itu bersikeras kalau dia udah beli tanah bapak saya. Tapi saya yakin dia itu ditipu sama penjual tanah, Pak. Ditipu? Maksud kamu? Raskal pasti nggak ngecek suratnya secara keseluruhan, Pak. Saya yakin itu tanah sengketa. Bapak saya yang punya dokumen asli selama beberapa tahun terakhir. Dia dan 10 orang lainnya udah ngurus di persidangan selama 5 tahun belakangan. Tapi penjual tanah itu masih nipu dan masih ngejual tanah itu ke Raskal, Pak. Dan Raskal yakin banget kalau dia udah nggak beli tanah itu, makanya dia kekeh mau ngancurin bengkel Palu Gada.
Halo, kamu ke lokasi tanah Jatinegara sekarang. Urus Raskal. Jangan sampai dia bikin masalah di sana. Dan tarik bulldozer yang dia kirim ke lokasi itu. Sekarang. Raskal nggak akan ganggu kalian lagi. Saya jamin itu. Turun. Buka. Bapak turun, biasa aja. Turun, Pak. Udah. Lo ngapain? Turun dia, Lu minggir nggak lu? Weh, minggir lu. Mas Raskal, disuruh Pak Ronald pulang sekarang juga. Dan hentikan semua ini. Wah, Papa. El? Bu. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Nggak ada yang macem-macem sama kamu kan, El? Enggak kok, Bu. Samuel baik-baik aja kok, Bu. Enggak. Tadi tuh Ibu nggak sengaja dengar pembicaraan kalian. Ibu sempat dengar kayaknya kalian mau ke rumah anaknya Pak Ronald apa. Ibu ngerasa Pak Ronald itu bukan orang baik, El. Dia itu orang jahat. Jadi Ibu takut kamu sampai diapa-apain sama dia. Oh, enggak, Bu. Om Ronald nggak kayak gitu orangnya. Dia aja mau dengerin penjelasannya Azura. Bahkan dia janji semua masalah yang dibuat sama Raskal bakal dia selesain. Pak Ronald itu pembohong, El. Dia itu orang jahat, jangan percaya gitu aja sama dia. Ibu pernah ketemu sama Om Ronald? Atau Ibu kenal? Oh, enggak. Ibu nggak kenal. Orang kaya seperti mereka itu nggak akan pernah peduli sama kita. Mereka itu semua sama aja, pembohong. El, Ibu mohon sama kamu. Mulai sekarang, kamu nggak usah lagi berurusan ataupun ketemu sama Pak Ronald. Iya, ataupun orang kaya lainnya. Karena buat Ibu, mereka itu semua sama aja. Papa salah karena sudah percaya sama kamu. Kamu bilang tanah ini punya potensi. Ini maksud apa ya? Tadi anak pemilik bengkel datang sini sama temannya. Dan dia udah cerita semuanya. Tanah ini ternyata tanah sengketa. Ya Bapak nggak bisa percaya gitu aja kali, Pak. Papa sudah cek, Raskal. Kamu ditipu. Dan parahnya lagi, kamu ngelakuin ini cuma untuk mendapatkan perhatiannya Azura. Kamu bener-bener nggak pernah berubah ya. Kamu pikir diri kamu hebat. Kamu cuma bisa bikin Papa rugi. Dan kamu tahu kan, jumlah uang yang harus Papa keluarin untuk menuhin ambisi kamu itu. Papa, please stop, Pak. Aku kayak gini juga gara-gara Papa, tau nggak? Coba aja, Pak. Papa selama ini percaya sama aku nggak bakal kayak gini, Pak. Aku tuh ngelakuin ini semua, Pak. Ini semua. Buat ngebuktiin ke Papa kalau aku tuh layak, Pak, untuk dihargain, Pak. Kalau kau mau dihargain sama Papa, harusnya kau berhenti bergabung sama geng jalanan yang nggak jelas itu. Kamu cuma dimanfaatin sama mereka. Papa sudah beresin semua kekacauan yang kamu buat ya. Jadi kamu jangan pernah bikin masalah lagi. Raskal selalu aja bikin aku kecewa. Semoga anak aku yang sama Dewi jauh lebih baik dari dia. Kanva, Nona, lo ngapain di sini? ini ketua yayasan lu nyuruh gua buat ngelukis ini. Gue bantuin ya. Lo ngasih tahu aja gue harus ngapain. Nggak usah.
Lo lagi ada masalah ya? Cari pelarian. Balap motor modifikasi bakal diadain lagi. Wih. Kemarin geng Demon menang kan? Kali ini kita yang harus menang. Lo yakin kali ini aman? Yakin banget tuh. Ini semua clear. Kecuali ada yang cepu dan ngelaporin kita. Gue ikut. Dan gue bakal janjiin ke kalian semua, geng Chaitan yang bakal menang. Kal, ini kali ini lo skip deh. Urusan lo sama Azura, itu udah bikin malu geng Chaitan. Kal, lu jangan selalu kayak gitu udah. Tapi yang diomongin Riko bener kan? Terus sekarang apa yang terjadi sama kawasan Palugada yang lu beli itu? Harusnya lo tuh dengerin kita-kita. Kan gue udah spill dari awal, kalau tanah itu bermasalah. Lo-nya aja yang berambisi. Kita tuh masih respect sama lo jadi leader di sini. Gue cuma minta satu hal. Urusan balapan, apapun itu, serahin ke kita aja semua. Ya, kalau kita menang kan lo juga yang senang. Betul. Udah gini aja, Kal. Menurut gue ya, soal modif-modifan ini mending kita percayain aja sama Adit sama Riko. Tapi kalau soal balapan, giliran lu, Kal. Ya, menurut gue ya kalau modif-modifannya ini aman, balapannya juga pasti aman lah. Ya nggak? Iya lagi. Gue setuju, Bob. Orang tua gue pengen gue kuliah di luar negeri. To be honest, gue seneng. Ternyata mereka mikirin masa depan gue. Apalagi lo tahu kan mereka gimana. Tapi gue harus ninggalin kalian kalau gue setuju dan itu berat banget buat gue. Karena bagi gue, you guys are my real family. Orang yang bener-bener ada buat gue. Tapi gue takut mereka cuma ngelakuin ini untuk misahin gue dari kalian. Mungkin itu mereka mau yang terbaik buat lo. Kalau caranya beda, tapi lo harus tetap hargai. Karena mau gimana pun mereka orang tua yang udah ngebesarin lo dari kecil. Dan kalaupun nanti lo jadi berangkat, kita semua bakal jadi bintang kok buat lo. Walaupun gak kelihatan, tapi dia ada buat teman malam. Mau ngapain lagi lu semua? Ngajak ribut lagi? Samuel. Kita di sini mau nantang lo buat battle lo Raskal. Berani nggak? Diem berarti lo berani. Nanti gue Sherlock. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aja sih baru datang? Bengkel tuh udah tutup, Bapak udah pulang. Padahal Bapak pasti senang banget ngeliat lo balik ke bengkel Palugada. Gue sengaja bawain makanan buat lo. Karena gue tahu lo mau lembur buat modifin motor gue. Tahu aja gue lagi lapar. Mending kita makan dulu yuk. Nih. Roti bakar. Oh iya, nih. Ada minum juga. Mending lo minum dulu deh. Kasih. Nih. Roti bakar langganan. Enak dong berarti. Nah, cobain dulu. Nah, gimana? Beneran enak lagi. Enak kan? Sebenarnya gue nggak bisa ngebayangin sih kalau bengkel Palugada ini bener-bener digusur. Soalnya bagi gue sama Bapak, ini tuh bukan cuma bengkel. Ada harapan kita juga di sini. Semoga aja Om Ronald bisa ngebuktiin omongannya.
Jadi biar si Raskal tuh nggak balik lagi ke bengkel Palu Gada. Semoga ya. Udah, ini lanjut makan aja dulu. Di jalan ini bayangan mengejar dan menari. Di dalamnya ada kejunya ya? Ada. Suap-suapan nih. Aduh, dunia milik berdua nih. Yang lain kontrak. Bella tuh pipi. Sampai jam segini Raskal belum pulang. Iya Pak, tadi Raskal pergi, setelah Bapak pergi juga. Yanti, aku mohon maaf. Aku sudah gak bisa diam lagi. Anak kita harus dikasih pelajaran. Baskara, saya mau kamu melakukan sesuatu. Ilona, panik banget tadi. Iya emang gue panik kan gue takut. dia itu. Tapi kalau itu kejadian ke lu pada juga pasti panik lah. Nah, iya. Bener ya, kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Mau ngapain di sini mencari masalah lagi? Udah tenang aja Zura. Gue kesini karena gue udah nemuin catatannya puisi Samuel yang dibuat untuk lo Zura. Puisi? Iya, kenapa? Lo malu kalau lo ngakuin lo itu udah buat puisi? Kalau lu cuma bikin malu gue doang, ini gue cabut deh. Gue nggak pernah bikin puisi buat dia. Oh ya? Terus ini buktinya apaan? Hah? Mau baca? Baca nggak? Oh apa gue bacain aja ya biar teman-teman lo pada bisa lihat betapa Hello Kitty-nya hati lo itu. Duduk dengerin, ya. Cek. Semuanya, boleh aku minta perhatian kalian? Hai. Sekarang, gue mau bacain puisi ke kalian semua yang dibuat oleh seorang ketua geng motor. Yang apa ya? Sok keren anaknya. Tapi ternyata hatinya Hello Kitty. Dan emang itu sih zaman. Hah? Bikin puisi kayak gini. Dan kalian semua mau tahu orangnya yang mana? Ini dia. Samuel dengerin baik-baik ya. Aku adalah petarung cinta. Petarung cinta. Dan aku nggak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang ingin aku miliki. Yang mau berusaha. Dan orang itu adalah aku. Azura. Geli gak sih dengernya? Samuel, tujuan lo tuh apa sih bikin kayak ginian? So skena lo. Denger baik-baik ya. Walaupun lo udah berusaha buat Azura, tapi kalau yang ditakdirkan itu gua, lo tuh gak bakal menang. Cabut gak lo? El. Mau ngapain? Mau bikin malu diri lo sendiri lagi ya?
cinta akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Sesulit apapun rintangannya, sebesar apapun cobaannya, sedalam apapun masalahnya, cinta akan selalu bisa pulang dan menatap di dalam satu relung hati. Cinta itu akan jadi berarti jika diusahakan, bukan untuk dipaksakan. Mana tepuk tangannya? Teman-teman semuanya, ini orang harusnya pulang nggak sih? Lo pikir lo menang, ah? Belajar lagi, bro. Dadah, Raska! Nah! Kalian semua kami tangkap! Diam kamu, diam. Hei, mau kemana kamu? Mau kemana? Hei! Diam kamu! Diam kamu! Pak, saya nggak salah, Pak! Pak, lepasin, Pak! Saya nggak salah, Pak! Halo? Kal, di markas ada polisi, Kal. Mereka nangkap anak-anak, Kal. Oke. Kita mencari sini aja ya. Soalnya gue di depan perempatan belok kanan, kita beda arah. Gue cabut duluan ya. Yaudah, gua antar lu aja ya. Asik! Ya kan, tanda terima kasih. Dia udah mau di motor gua. Yaudah, geng, cabut ya. Ya, hati-hati ya. Pinter ya nyari alasan sekarang ya. Pinter banget orang nyari alasan. Love bro, love! Kalau gue balik sekarang, papa sama mama pasti belum tidur. Gimana kalau ntar gue ditanyain lagi ya? Gue bakal jawab apa? Yaudah, yuk. Aku temenin kamu pulang ya. Nggak usah, kan deket. Aku mau pulang sendiri aja. Yakin kamu? Aku duluan. Yaudah. Kamu hati-hati ya. Hati-hati, Lona. Kawan, Ale mau tetap di sini atau pulang bareng beta? Ayo balik ya. Yaudah, yuk. Ayo. Kenapa berhenti, El? Kenapa sih? Kenapa? Ini awannya udah mulai gelap. Feeling gue di depan udah hujan tuh. Terus lu nggak pakai jaket. Mending lu pakai jaket gue. Oh, enggak usah. Gue udah biasa. Enggak, nanti lu masuk angin. Gak usah, gue gak mau. Udah, yuk. Berangkat aja yuk. Udah nih. Gue. Biar nggak masuk angin. Lebay banget tau nggak? Sini gue bantuin.
bisa sendiri kok. Aduh Azura, kenapa sih kayak gini? Ilona, dah, ayo ke bener, susulin. Sayang, aku digabung. Kejar! Ilona, kamu nggak apa-apa? Kamu tenang dulu, Ilona. Oke? Wes, lu jangan kabur dulu. Berhenti, wes. Woi, awas lu. Yaudah yuk. Mau kemana? Hah? Pulang kan? Oh iya. Oke. Sa, kenapa? Lu masih di jembatan nggak? Ilona barusan dijamret. Lu tolong berhentiin ya. Yang satu pakai jaket hitam, yang satu pakai jaket jeans. Oke. Ilona dijamret. Hah? Yaudah, kita di depan muter balik, kita samperin mereka. Yaudah yuk. Oke. Lu jangan kabur! Jangan berhenti! Lepasin ya! Lepasin! Kurang ajar lo itu! Nona, aman kah? Aman nggak? Aman, Ilona gimana? Ilona dapet aman. Thank you. Nona, mendingan sekarang kita semua anterin kamu pulang ya. Oke? Kenapa di motor? Motor lu kenapa? Hah? Gak bisa nyala. Wah, coba bantuin dulu. Cek. Busi nggak sih? Busi. Kayaknya gara-gara tadi ketabrak deh. Oh ini kopi. Mungkin kena ke mesinnya kali ya? Kalau enggak, lo mending ke rumah gue dulu deh. Rumah gue deket sini kok. Ntar bokap lu suruh bawa pickup, terus jemput motor lu aja. Ya udah boleh kayak gitu. Yaudah. Yuk, aman ya. Bob, ceritanya gimana kenapa anak-anak bisa ketangkep? Gak tahu juga gua, Kal. Tadi tuh gua lagi di atas, terus tiba-tiba polisi grebek gitu aja. Untung aja tuh polisi nggak ke atas, jadinya aman gua. Yang cewek-cewek gimana? Gua nggak ngeliat ada cewek-cewek sih. Harusnya mereka lagi nggak di markas ya. Tapi anak-anak ada yang nyari masalah nggak sih? Ada sih, Kal. Kayaknya ini ada yang sabotase deh buat rencana balapan kita. Halo. Kamu lihat kan, Raskal? Apa akibatnya kalau kamu sudah berani ngelawan Papa? Begini nih, kalau kamu masih bergaul sama mereka. Ada masalah di jalan tadi, Ma. Mau sampai kapan kamu bakal kayak gini, Ilona? Ngabis-ngabisin waktu sama teman-temannya gak jelas. Mereka anak baik-baik, Ma. Kamu pilih. Kamu tinggalin mereka dan lanjut studi kamu di luar, atau kamu... Ya, aku milih teman-teman aku. Aku nggak mungkin ninggalin mereka, geng Diamond itu keluarga aku. Tapi itu bukan berarti aku nggak mikirin masa depan aku. Papa? Ya, sebentar. Ada apa sih? Hah? Ada apa, Ma?
Ilona nolak tawaran kita, Pak. Dia lebih memilih geng motor yang gak jelas itu, Pak. Kamu ya, benar-benar gak tahu terima kasih. Aku makasih banget Mama sama Papa udah mikirin masa depan aku. Tapi ini hidup aku, Pak. Biarin aku mutusin semua dan putusan aku udah bulat. Aku pengen stay di sini. Dan soal kuliah di luar negeri, uangnya Mama simpen aja buat Bima. Maaf ya, Ma, Pa. Aku udah bikin kalian kecewa. Zura, kamu kemana sih? Hujan lagi ini. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Aduh, kok kalian basah-basahan begini sih? Harusnya kalian tuh berteduh dulu tadi supaya nggak kehujanan. Iya, tadi soalnya rencananya cuma mau numpang ngecek aja, Bu. Soalnya mau nelfon Bapak, HP aku mati. Ya udah masuk dulu, ayo. Nggak usah. Aku mau nunggu di sini aja, kayaknya basah nggak enak, Bu. Ya udah kalau gitu Ibu ambilin cakerannya sama anduk ya buat kalian. Makasih ya, Bu. Apa lo gak apa-apa? Nggak apa-apa sih kayaknya. Nih, ini power banknya. Ini anduk buat kamu. Masih Bu. Ya, andukin ke rambutnya. Iya, Bu. Sama angin. Kamu nggak mau ganti baju dulu? Pakai baju Ibu aja. Ya, kamu nggak apa-apa. Aku mau langsung pulang aja nanti sekalian mandi di sini. Halo Bapak. Kamu kemana aja, Nak? Bapak nelpon dari tadi nggak diangkat. Di terik matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gelap. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Genggam tanganku, aku ada karena kamu ada. Karena kebahagiaanku ada di pelukanmu. Samuel malam ke dalam genggaman. Kamu kemana aja, Nak? Bapak nelpon dari tadi nggak diangkat. Iya Pak, tadi motor Azura mogok. Jadinya sekarang Azura lagi di rumah Samuel soalnya dibantuin. Terus tiba-tiba hujan deras. Kalau boleh, aku minta tolong Bapak jemput ya di sini. Sekalian aja bawa pick-up-nya Pak. Ya udah, Sherlock aja sekarang ya. Makasih banyak ya Pak. Papa ngapain sih dong, Pak, minta polisi buat bubarin geng Caitan? Papa punya hak apa sih, Pak? Selama kamu masih bergabung sama geng motor jalan itu, Papa punya hak atas apapun. Tapi cara Papa tuh nggak banget, Pak. Papa tahu nggak sih, Pak? Papa nggak cuma mempermalukan aku, Pak. Tapi seluruh geng Caitan juga, Pak. Aku ngerasa kayak anak paling sampah, tahu nggak sih, Pak? Papa ngelakuin ini cuma untuk nyelamatin kamu dari pergaulan yang gak bener itu. Asal Papa tahu ya, Pak. Caitan is my family. More than you will ever be, Pak. Anak-anak berandalan kayak begitu, kamu bilang keluarga. Kamu itu cuma dimanfaatin sama mereka. Kamu aja nggak pernah sadar. Justru Papa ngelakuin ini untuk lindungin kamu dari mereka. Ngelindungin Papa kali? Emang Papa pernah mau ngelindungin aku, ha? Papa kan selama ini cuma mau ngelindungin reputasi Papa. Itu doang kan, Pak, yang pengen Papa lakuin buat hidup Papa doang? Iya kan? Raskal! Berhenti kamu dari geng motor jalan itu. Tunjukin sama Papa kalau kamu bisa berhasil tanpa harus gabung sama geng motor itu. Kamu gak akan kelihatan hebat selama kamu masih bergabung sama geng motor jalanan itu. Udahlah, Pak. Gak usah ngatur-ngatur aku lagi. Pokoknya gimana pun caranya, Pak. Sekarang Papa harus bebasin teman-teman aku. Karena kalau Papa nggak bebasin,
Aku yang bakal bebasin dengan cara aku sendiri. Tapi jangan papa salin aku kalau sampai cara-cara aku itu bisa lebih merusakin reputasi papa. Oke, papa akan bebasin teman-teman kamu. Tapi kamu beresin dulu urusan tanah bengkel itu. Hujannya awet ya. Minum dulu tuh biar nggak dingin. Loh, mati lampu. Listriknya turun kali. Oh iya, bentar gue cek dulu. Enggak sih, kayaknya emang pemadaman bergilir deh. Gitu ya. Mati lampu semua ya, El? Iya, Bu. Nih Ibu bawain lilin ya. Supaya nggak gelap-gelap amat kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu takut petir? Enggak, suaranya aja ngagetin. Dulu waktu kecil, El sama kakaknya, Mas Daniel, itu setiap kali ada petir, pasti langsung datang ke kamar ibu. Terus ibu nyanyiin Nina Bobo, supaya mereka lebih tenang, terus tidur lagi. Oh ya? Lagi minum tehnya? Iya, Bu. Itu Bapak. Oh. Mau pamit, Pre. Ya. Hati ya. Makasih ya. Ya, power bank. Ini gue bantuin. Bapak. Kenapa gelap banget di sini ya? Mati lampu, Pak. Makasih ya, El. Udah bantuin gue. Gue pamit balik dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Makasih semua. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Itu bapaknya Azira. Iya, Bu. Ibu lihat. Lihat tadi. Tapi yang nggak jelas, orang gelap begitu. Coba kalau nggak hujan, lu pasti samperin. Udah nggak usah, Bu. Nanti hujan-hujanan. Jadi sakit lagi. Udah masuk ya? Ganti baju, nanti kamu masuk angin. Yuk, ini diberesin dulu. Iya, sini aku bantuin, Bu. Lo ngapain sih ke bengkel gue malam-malam? Ini, gue mau ngasih lo ini. Itu surat pembatalan pembelian tanah untuk bengkel lo ini. Gue minta maaf ya. Atas semua yang udah gue lakuin sama lo. Dan bokap lo. Sebenarnya apa sih alasan lo ngelakuin ini semua? Gue berusaha untuk buktiin ke bokap gue. Untuk jadi anak yang dia selalu minta. Untuk jadi orang yang hebat gitu. Tapi ternyata gue gak bisa. Gue capek. Tapi lo sadar gak sih? Yang lo lakuin tuh lo gak mikir panjang. Dan ini gak ngerugiin orang-orang di sekitar lo doang, tapi ini ngerugiin diri lo sendiri, Pascal. Gue tau gue salah.
Gue tau banget. Tapi yang pastinya, gue tulus untuk minta maaf soal ini ke lo dan bokap lo. Jadi sorry ya, Azura. Saya minta maaf atas semua yang udah saya lakuin ke Pak Ferry, Azura, dan bengkel ini ya, Pak. Saya permisi. Bapak kenapa? Pak, menurut Bapak, permintaan maaf dari Raskal itu tulus nggak ya? Kok aku nggak percaya ya? Pasti nggak tahu ya. Yang jelas, Bapak tiba-tiba merasa kasihan buat dia. Menurut Bapak dia cuman anak orang kaya yang kesepian. Kayaknya cuman geng Citan yang mau jadi teman-temannya dia. Itu pun mereka mau jadi teman. Karena dia anak orang kaya. Segera ganti baju ya. Takutnya ntar masuk angin. Iya, Pak. Hey. Oh, okay. Apa sayang? Gue lega. Lo pada udah bebas. Ini barang gue aja, Bob. Udah gue ingetin lo jangan bikin masalah di geng Cetan. Tapi gara-gara lo, kita semua jadi keciduk sama polisi. Leader macam apa lo, hah? Seorang leader itu harusnya ngelindungin kita, bukan ngejeblosin kita ke penjara. Kal, mending lo mundur deh. Terbukti kan sekarang, lo tuh nggak cocok jadi leader. Rick, gue udah bebasin lo semua ya. Jadi mestinya lo semua terima kasih sama gue, bukan ngelakuin gue kayak gini. Maksud lo apa kayak gitu, hah? Kita masuk penjara gara-gara bokap lo, Kal. Siapa? Hah? Masih merasa nggak bersalah? Hah? Ya mau lo apa? Emang seharusnya lo bebasin kita, Udah, ya? udah. Kal. Apaan sih, Bob? Sini. Kal, udah mending lu ngaku aja kalau lu salah. Nanti mereka makin trust isu lo. Jadi maksud lo, gue mesti minta maaf sama mereka semua? Hah? Gue tuh leader di geng Citan, dan mereka semua udah gue bebasin. Mesti mereka berterima kasih sama gue. Gak bisa, Kal. Gak bisa kalau lu masih keras kepala kayak gini. Mereka bisa aja lo cancel lu jadi leader. Mau? Lu percaya kan sama gue? Mending sekarang kita low key dulu. Oke? Ini tuh saat yang tepat. Buat lu, nunjukin kalau lu pantas jadi leader. Untung gue masih butuh dia. Kalau gue habisin, sama. Lo berdua sini, gue mau ngomong. Sorry, gue minta maaf. Gue udah ngecewain lo semua. Gue janji gue bakal ngeberesin ini semua. Gak usah Om Do, buktiin aja. Gak usah janji. Barusan lo gak denger gue ngomong apa? Ya gue bakal buktiin sama lo, tapi nanti gak sekarang. Orang masa juga sekarang, lo ngerti gak sih? Guys, udah santai-santai lah ya. Nggak usah ribut-ribut ya. Jangan lupa loh, nanti malam kita mau ada speeding sama geng Diamond. El, lu dari sini lurus terus, ini masih aman nih. Jalan ini masih aman.
Lu nyampe sebelah sana, lu lihat nggak tuh? Mobil putih sama pohon-pohon. Lurus dikit lagi tuh ada tikungan. Nah, tikungan itu tajam. Jadi lu harus hati-hati, oke? Dan lu kalau di situ terlalu ngebut, lu nggak biasa sama jalannya, bisa lepas lu El. Dan itu artinya di tikungan situ, lu punya kesempatan buat nyalip si Raskal. Ale itu harus tetap hati-hati kawan. Oke? Ini kita lagi bahas rute loh. Lu malah salfok liatin yang lain. Ya elah, kalau bisa dibonceng juga udah dibonceng dia sambil balapan. Gue denger kali, lagi bahas rute kan. Ingat ya, balapan lu cuma 3 laps. Jadi lu harus fokus beneran. Aman. Oke kawan. Ada yang lagi on fire nih, bukan on fire balapan tapi kayak itu tuh. Ya udahlah, biarin aja lah. Gimana? Aman yuk? Ini udah beres, gue tinggal ngerapiin aja dikit. Lu sama Raskal baik-baik aja? Semalam dia udah ke rumah nyamperin. Dia ngejelasin kalau dia batal ngebeli lahan bengkel gue. Terus dia juga udah minta maaf langsung sama bapak sama gue. Dia bilang dia kayak gitu karena tekanan dari bokapnya. Dan gue ngerasa, gue ngeliat sih sisi lain dari Raskal. Terus, lu maafin dia segampang itu? Setelah apa yang pernah dia lakuin ke lu? Gue ngeliat kok Raskal bener-bener nyesel pas minta maaf. Dan menurut gue, semua orang berhak dikasih kesempatan kedua. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Kal, track lo itu lurus, terus kiri. Ke sini dan itu startnya. Oke. Gue yakin lo bisa ngelewatin track itu, Kal. Bisa Raskal mah. Aman lah buat gue. Nggak susah itu. Bokap gue pernah cerita kalau dia hampir aja nyerahin gue ke panti asuhan dulu. Waktu nyokap gue meninggal, bokap gue gak punya apa-apa. Dia bahkan gak bisa beli susu, dia gak punya pekerjaan, bahkan dia gak punya keluarga yang untuk sekedar membantu aja, gak bisa, gak ada. Dia hampir percaya kalau mungkin kehidupan gue akan lebih baik kalau gue tinggal di panti asuhan. Tapi gue beruntung banget dia berubah pikiran. Gue dikasih kesempatan kedua, El. Makanya gue tuh percaya banget sama kesempatan kedua. Karena bagi gue, kesempatan kedua itu gak cuma ngerubah hidup satu orang, tapi bisa juga ngerubah hidup orang-orang di sekitarnya. Menurut gue lu harus tetap hati-hati. Jangan segampang itu percaya sama dia. Naik motornya beda. Percuma motor keren yang penting skill, bro.
Samuel kemana ya? Jam segini belum pulang. Lo pernah sadar nggak sih kalau Daniel tuh lebih baik dari lo? Kalau Daniel masih hidup sekarang, nggak bakal dianggap apa-apa lo di Geng Diamond. Lo jadi leader, itu gara-gara jalur duka, tau nggak? Nyokap lo itu juga pasti nyesel. Gara-gara yang meninggal itu Daniel, bukan lo! Jangan ngomong Mas Dani, ngerti? Atau kalau nyesel sama hidup. El, lo kenapa sih marah-marah sama Raskal? Tadi sebelum garis finish juga gue ngeliat lo mepet-mepet Raskal. Kalau kalian tadi kenapa-napa di jalan atau lebih parah, terus apa? Masalah lagi? Berantem lagi antar geng? Kalau kalian ada masalah, kita semua ikut terlibat, ngerti nggak sih? Lagian tuh Samuel, Azura, yang sumbu pendek. Orang dikit-dikit dia baper. Tadi aja dia nggak terima waktu gue udah balap dia. Ini bukan soal menang atau kalah, ngerti nggak? Emang semua balapan harus taruhan nyawa? Kalau dia nggak bikin masalah, gue juga bakal main fair. Gue pikir lo beda, El. Ternyata lo sama aja ya. Kenapa nggak diangkat sih, El? Kalau nggak diangkat begini kan ibu jadi khawatir sama kamu. Telepon lagi. Masih nggak diangkat juga. Apa jangan-jangan dia di bengkel ya? Aku kayaknya punya nomor telepon bengkel. Ya, ada. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu. Saya ibunya Samuel. Saya mau tanya, apa Samuel masih di bengkel ya, Pak? Oh gitu ya. Oh, kalau Azura ada, Pak? Oh ya. Jadi mereka berdua belum balik ke bengkel lagi ya, Pak? Ya udah kalau gitu baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Habis telepon siapa? Bos, tadi mamanya Samuel nelfon. Mamanya kenapa? Ya dia nanyain, katanya Samuel ada di sini enggak? Ya saya bilang nggak ada. Anak-anak belum pulang, belum balik ke sini. Pada kemana? Ini telepon aja sih.
diangkat. Oke, gue akuin. Kalau lo menang di balapan tadi. Tapi satu, lo kalah untuk dapetin hatinya Azura. Gini deh. Gue tantang lo ulang deh balapan gimana. Tapi di luar track. Di mana? Di jalanan. Tanpa aturan. Tapi kalau lo nolak, ya berarti dia pecundang gak sih? Sal, itu bahaya banget. Ngapain juga lo turutin kata-kata anak papi? Jangan dengerin Raskal. Janjiannya cuma balapan di trek. Jangan mau kalau diajak balapan liar. Gue pikir lo beda, El. Kata lo sama aja ya. Ya elah, menurut gue sih lo semua pada pecundang, tau nggak? Lo, apalagi lu. Mendingan sekarang lo tuh bubarin aja geng-geng motoran lo ini. Kalau cuma diajakin trek-trekan dong tuh nggak berani. Gue terima tantangan lo semua. Dan tantangan lo juga. Seru nih. Oh. Seru nih. Nggak nyali ternyata lo. Tapi oke deh, gue gak bakal pakai motor gue. Gue bakal pakai motor Aditya. Biar bisa nyimbangin lo. Terserah lo pakai motor apa aja. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama kamu, Nak. Yuk, let's go. Ayo kawan. Ini bahaya banget, El. Ale fokus, saya fokus. Boleh ikut gua. Lo videoin. Oke. One, two, Lo tuh suka banget ya sama si Azura. Gak penting gue jawab sekarang. Buat informasi lo ya. Lo tuh bakal kalah kalau nggak deketin Azura. Karena next time, Azura bakal males berurusan sama lo lagi, tau nggak? Motor gua. Raskal. Raskal. Ayo, cepet. Kayaknya ada yang aneh. Lu ngapain, Raskal? Gua ngapa-ngapain, dia jatuh sendiri. Enggak. Lu sengaja lu kan? Lu mau balas dendam kematian Daniel ya?
Lu nggak lihat dia yang mendadak. Dia jatuh sendiri, dia keselip sendiri. Enggak. Lu nggak lihat. Jangan. Emang lihat kok. Please, stop, please. Kita harus bawa Raska ke rumah sakit. Bisa nggak jangan berantem dulu? Guys, jangan salin Samuel, please. Stop, please. Ngapain sih sana? Bisa, diam lu. Tolong. Kal, sadar Kal. Kita cari mobil, kita cari bantuan. Ayo. Kita masukin. Ngapain sih lo? Minggir, ih. Gue di sini dulu ya, biar temennya aja tamain sama dokter. Nah ini ngapain di sini? Bukannya lu seneng yang lihat Raskal kalah dari Samuel? Gue cuman, kita gak butuh lo di sini. Mending lo balik deh sama geng lo. Kita gak butuh simpati lo di sini. Pergi. Pergi cepetan. Ya. Gue gak nyelakain Raskal. Gue mau balap dia yang mendadak. Ya gue gak bisa ngindar lah. Raskal sengaja nyelakain diri sendiri. Lo tuh tega ya, El? Kondisi Raskal udah separah itu lo masih gak mau ngaku salah? Gue gak nyelakain Raskal. Emang itu kenyataannya? Gue pikir lo lebih baik dari Raskal. Ternyata enggak ya. Ternyata hati lo tuh penuh kebencian sampai lo tega sama Raskal. Di saat Raskal udah terkapar dan luka parah aja dia masih ngebelain lo. Dia bilang ke semua orang tuh gak usah nyalain lo. Terus lo masih fitnah dia nyelakain dirinya sendiri, lo udah gila. Azura, gue ngomong apa adanya. Gue harus ngomong apa lagi biar lu percaya? Lo gak butuh penjelasan, yang gue butuh lo punya sedikit empati untuk Raskal. Ini tuh bukan waktunya lo cari pembenaran, ngerti gak? Gue akan tetap pertahanin apa yang gue anggap benar. Sekarang gue jadi tahu lo yang sebenarnya. Dan gue kecewa sama lo. Azura. Raskal sengaja ngelakuin ini biar dapat simpati dari lo. Dan dia berhasil. Lu jangan mau dimanipulasi sama dia. Ini udah bukan soal Raskal, El. Ini soal ego lu. Lu tuh terlalu terobsesi ngebuktiin diri lo bener sampai lo gak sadar kalau orang-orang tuh jadi luka gara-gara lo. Hati lo tuh udah penuh kebencian ya. Gue tahu lo masih gak bisa nerima atas kepergian kakak lo. Tapi bukan berarti lo bisa ngelampiasin itu semua ke Raskal. Lo mau balas dendam kayak gimana juga kakak lo gak akan balik, El. Dan gue yakin banget dia gak akan senang liat lo jadi kayak gini. Kecelakaan ini nggak ada hubungannya sama Mas Daniel. Dan lu nggak kenal siapa Mas Daniel. Lu nggak tahu seberapa dekat gua sama Mas Daniel. Sebesar apa beban yang harus gua tanggung tiap hari sejak kematian dia. Nggak tahu kan? Tapi gue tahu betapa kehilangan lo atas kepergian kakak lo. Dan gue tahu lo masih marah gara-gara itu. Gue cuma gak pengen lo jadi orang yang gak baik gara-gara ini. Lu nggak tahu apa-apa, Zul. Kita belum saling kenal. Waktu gua harus kehilangan Mas Daniel. Seberapa sakitnya gua harus kehilangan salah satu orang yang paling gue sayang. Jadi jangan pernah lu bahas soal ini. Seolah-olah lu tahu rasanya jadi gua. Kita emang belum lama kenal sih. Tapi bukan ini Samuel yang gue tahu. Lo berubah, El. Atau mungkin gue yang dari awal gak benar-benar kenal sama lo. Lu yang terlalu polos. Lu segampang itu percaya sama orang yang sok jadi korban sampai lu nggak sadar kalau sekarang lu lagi dimanipulasi. Saran gue, lu harus lebih hati-hati sama Raskal. Dia nggak sebaik yang lu pikir.
Emang gak ada gunanya ya ngebahas sama lo. Lo tetap akan pada pendirian lo. Ngapain lo di sini? Lo masih punya muka gak sih? Lo udah gue usir tapi masih berani datang lagi. Pergi gak lo? Pergi. So embarrassing. Di mana Raskal? Di IGD, Om. Kenapa dia? Tadi dia kecelakaan waktu dia lagi... Balapan. Ini semua gara-gara kalian. Kalian semua ini bawa pengaruh yang buruk buat anak saya. Kalau saja Raskal nggak bergaul sama berandalan kayak kalian, anak saya pasti nggak akan kayak begini. Sekarang semua pergi dari sini. Saya nggak mau lihat kalian semua ada di sini. Pergi. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Raskal, saya nggak akan pernah ngelepasin kalian. Om harusnya minta tanggung jawab sama Samuel. Gara-gara dia Raskal jadi kayak gini. Samuel? Dokter, gimana keadaan Raskal anak saya? Apa saya bisa besuk dia? Saat ini kondisi pasien masih belum stabil. Untuk saat ini pasien masih belum bisa dijenguk ya Pak. Permisi. Kamu tadi bilang apa? Samuel? Apa yang sudah dilakukan Samuel ke Raskal? Samuel tuh sengaja nabrak ban belakang Raskal. Akhirnya Raskal jatuh dan sekarang nggak sadar. Kamu tahu di mana alamat rumah Samuel?